Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas 1. Saya perkenalkan dulu, saya dari kelompok 8. Nama kelompok saya adalah Aswawal, Kevin Ananda Putra, saya sendiri Maulana Yusuf Abdillah, Arlis Inas Isnaindira. Saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Human Computer Interaction yang ditulis oleh Alan D. Janet Villay, Gregor de Abau, Ruslan Balai. Ya, saya akan langsung mempresentasikan. Yang part 1 pertama adalah fondasi atau disebut juga fondasi ya. Chapter 1 The Human, Chapter 2 The Computer, Chapter 3 The Interaction, Chapter 4 The Paradigmas. Nah, bagian ini kami memperkenalkan komponen dasar dari sistem interaktif pengguna manusia, sistem komputer sendiri, dan sifat dari proses interaktif. Kami kemudian menyajikan pandangan tentang sejarah sistem interaktif dengan melihat paradigma interaksi kunci yang telah signifikan. The Human atau manusia terbatas dalam kapasitas manusia untuk memproses informasi. Ini memiliki implikasi sebagai berikut. Informasi yang diterima, ada berapa informasi, ada 3 informasi yang akan kita bahas nih. Tanggapan yang diberikan melalui jumlah saluran input-output, saluran visual, saluran pendengaran, saluran haptik, atau gerakan. Informasi yang disimpan dalam memori sensorik, memori jangka pendek, sensori jangka panjang. Informasi yang diproses yang diterapkan penalaran, penyelesaian masalah, pengurusan salah, dan emosi pengaruh dalam kemampuan manusia menggunakan berbagai kemampuan yang sama tetapi merupakan individu dengan perbedaan yang tidak boleh diabaikan. Sekarang kita bahas nih tentang komputer. Komputer ini di chapter nomor 2 ya. Sebuah sistem komputer terdiri dari berbagai elemen yang masing-masing mempengaruhi pengguna sistem dan perangkat input waktu menggunakan interaktif kemungkinan entry text menggambarkan dan memelihara dari layar. Entry text sendiri keyboard tradisional, entry text telepon, ucapan, tulisan. Penunjuk terutama mouse, tapi juga touchpad juga bisa, stylus dan lainnya. Perangkat interaktif 3D, perangkat tampilan keluaran untuk mengguna interaktif. Berbagai jenis layar besar menggunakan beberapa tambahan dan Figma. Tampilan besar, tampilan letak untuk mengguna bersama, kontrol fisik dan lain-lain lah, seperti pengenalan ya, kayak seperti ada RAM, ada disk magnetic ya, seperti komputer pasti udah pada mengerti. Ada penyimpanan video, ada efek terlambat atau tercepatnya mitos mesin sangat cepat, terbatasnya kecepatan pemrosesan jaringan dan lain-lain. Nah, kita langsung ke interaktif. Interaktif itu ada 4 bagian model interaktif. Nah, ada ergonomik, ada dialog, ada interaktif. Nah, model interaktif itu membantu kita memahami apa yang sedang terjadi dalam interaktif antara pengguna dan sistem. Mereka mengatasi pertemuan antara apa yang diingat bersama pengguna dan apa yang dilakukan sistem. Ergonomik, karakter fisik dari interaktif, mempengaruhi efektivitas dialog antara pengguna sistem pengguna oleh gaya antarmuka. Tes berlangsung dalam lingkungan posisi sosial dan konteks organik yang mempengaruhi dan sistem. Paradigma atau pola pikir. Contoh strategi efektif untuk membangun interaktif. Sistem menyedia paradigma untuk merancang yang dapat digunakan untuk sistem interaktif. Evolusi paradigma menggunakan ini juga menyedia perspektif yang baik
tentang sejarah interaktif komputer. Paradigma ini berkisar antara mengenal komputer sebagai waktu mengenai web hingga komputasi yang dimana-mana sadar teks. Nah, ini kita langsung ke part 2. Kalau part isi buku ini, kalau di part 2 itu cukup banyak ya chapter-nya ya. Dia itu design processes. Dia ada 7 chapter nih. Chapter yang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, chapter yang kelima nih, Interaction Design Basic. Yang keenam, HCEIN, the Software Process Design Rules. Yang kedelapan, Implementation Support. Yang 9, Evaluation Technical. 10, Universal Design. 11, User Support ya. Nah, di sini membahas ini nih, di bagian ini kami berkonsentrasi pada bagian praktik desain, membahas fitur penting dari sistem interaktif, kegunaan dari sudut pandang manusia, bab-bab di bagian ini mempromosikan desain yang bertujuan lebih bermanfaat ke sistem interaktif. Nah, langsung kita aja. Interaktif desain basic. Apa sih interaktif desain basic? Desain interaksi adalah tentang menciptakan intervensi secara situasi kompleks menggunakan berbagai jenis teknologi masuk PC, perangkat lunak, atau web, atau perangkat fisik. Ada desain melibatkan pencapaian tujuan dalam batas trade-off antar memahami bahan mentah komputer dan masih melihat terbatas manusia dan desain. Ada proses desain memiliki beberapa tahap dan bersifat interaktif bertindak lengkap. Interaktif mulai dengan mengenal dan kontak mencari tahu siapa mereka, sebagai apa mereka, mungkin tidak sepertimu, berbicara dengan mereka, mewakili mereka. Skenario adalah cerita desain. Nah, itu kalau skenario ini ada macam-macamnya nih. Mereka membantu kami melihat ingin dilakukan pengguna. Mereka memberikan panduan langkah-langkah demi langkah tentang interaktif menggunakan, termasuk apa yang mereka melihat, melakukan, dan memikirkan, menggunakan, menemukan jalan di sistem ini terlibat, membantu pengguna mengetahui mana mereka, beberapa di mana mereka telah berdasarkan apa yang mereka lakukan, menciptakan struktur, mulai dari paham dan sesuai dengan kebutuhan, merancang. Jadi kami, teori model dapat membantu memberikan titik awal yang baik. Saya lanjut ke HCI in the software. Nah, kita masuk ke software. Ke software ya, Pak. Berarti merekayasa perangkat lunak, menyediakan sarana untuk memahami struktur, proses, dan desain, memproses nilai aktivitas dalam desain interaktif. Nah, biasanya rekayasa menggunakan promosi, menggunakan usability. Biasanya praktik dengan beruang kerja, memasukkan hal-hal penting umpan balik pelanggan dari awal proses, menginformasi kebutuhan penting, desain melibatkan pengambil banyak kebutuhan, diantaranya banyak alternatif, alasan desain, sarana inferensif untuk merekam kebutuhan desain tersebut, dan teks di mana keputusan dibuat. Nah, kita lanjut ke desain rules. Rule merancang untuk menggunakan maksimal ada tujuan dari desain interaktif. Prinsip-prinsip abstrak merupakan cara memahami kegunaan dalam arti yang lebih umum, terutama jika kita bisa mengekspresikan dalam beberapa katalog yang keren, merancang aturan dalam bentuk standar, pedoman, memberikan arahan untuk desain baik dan umum maupun lainnya, istilah konkret untuk meningkatkan interaksi sifat-sifat sistem karakter yang baik seringkali diringkas melalui aturan emas atau pola desain memberikan interaksi dalam pendekatan. Nah, sekarang kita implementasi. Nah, ini capture implementasi pemrograman tool interaktif sistem dan dirinya
interaktif. Evaluasi adalah pengujian fungsional dan menerima dari sistem interaktif. Apa aja nih poin-poinnya nih? Evaluasi dapat dilakukan di lab lapangan, ada beberapa pendekatan pada evaluasi ahli, biasanya metode analistik, metode ulasan, dan metode pembahasan model. Beberapa pendekatan melibatkan pengguna. Ada 3 metode nih. Metode eksperimentasi, metode observasi, metode query. Metode evaluasi harus dipilih dengan hati-hati, harus cocok untuk bekerja itu, harus disesuaikan ya. Universal design. Universal design adalah tentang merancang sistem sehingga mereka dapat digunakan oleh siapa saja dalam keadaan apapun. Nah, apa nih poin-poinnya nih? Poin-poinnya sistem multimodal adalah sistem yang berguna lebih dari satu. Saluran manusia dalam interaksi. Sistem ini dapat disalahgunakan. Sistem ini dapat misalkan digunakan buat apa aja nih? Pidato, suara non ucapan, menyentuh, tulisan tangan, gerak. Desain universal berarti desain untuk keragaman, termasuk orang dengan sensorik fisik atau kognitif, gangguan orang yang berbagai usia, orang yang dari budaya latar belakang berbeda bisa digunakan. Nah, unsur support pengguna yang bisa membantu pengguna memiliki persyaratan dukungan yang dapat berbeda di waktu yang berbeda, bukan dari unsur support. Poin-poinnya nih, dukungan pengguna harus tersedia tapi tidak mengganggu, akurat dan kuat sistem untuk fleksibel, dukungan pengguna hadir dalam beberapa daya. Metodenya banyak metode nih, metode berbasis perintah, bantuan peka, konten, bantuan tutorial, dokumentasi, penyihir asisten, bantuan desain, desain dukungan harus mempertimbangkan masalah presentasi, masalah implementasi. Nah, kita masuk ke capture yang ketiga nih, model and theories. Di part model and stories ini ada 7 capture. Nah, isinya apa sih dalam model ini? Dalam semua disiplin model untuk kontribusi pada proses desain. Jika kita membutuhkan blok kata-kata, misalkan, maka kita akan pergunakan metode sirkus udara untuk merancang ventilasi model lain, dari mungkin model sosial untuk detail desain tata ruang kantor. Model juga digunakan dalam disiplin lain. Kami mungkin menganalisa struktur sepotong musik dan memutuskan bahwa itu adalah rundown, atau mengatakan bahwa puisi dalam bentuk soneta. Melanjutkan, kita mungkin secara sengaja mulai menulis soneta sehingga memaksakan modelnya atas proses korekatif kerajinan adalah seni desain dalam batas, dan model membantu merumuskan batas. Lain capture nih, capture cognitive model, social organization, issue and text recruitment, komunikasi and collaboration model, ada text analysis, dialog, notation, dan design model of the system model, risk interaction. Nah, kalau kognitif itu memakai pengguna sistem, interaksi, model, hierarki, memakai tugas, struktur, tujuan pengguna. Model instruksi memakai data bahasa sistem. Model fisik perangkat beberapa motorik manusia, dan dasar semua model. Social organization issue and stakeholder recruitment. Ada apa aja sih di social organization issue and stakeholder recruitment? Ada beberapa masalah organisasi yang mempengaruhi penerimaan teknologi oleh pengguna, dalam itu harus, oleh karena itu dipertimbangkan dalam desain sistem. Sistem mungkin tidak memperhitungkan konflik dan hubungan kekuasaan, mereka hanya digunakan untuk tidak melakukan pekerjaan itu. Tidak semua orang dapat menggunakan sistem.
Selain masalah umum, desainer harus mengidentifikasi persyaratan-persyaratan penting tertentu dalam konteks organisasi, syarat teknis, metode, dan sistem lunak pengambilan pandangan dan lebih luas tentang masalah manusia organisasi. Nah, ini communication and collaboration model. Dalam ini adalah komunikasi dan collaboration ini semua sistem komputer pengguna tunggal atau multi pengguna berinteraksi dengan kelompok kerja dan organisasi mana mereka berada digunakan. Nah, poin-poinnya kita perlu memahami manusia normal komunikasi. Ada dua, komunikasi tatap muka, percakapan, dianalisis untuk menetapkan detail, struktur. Ya, poin kemudian ini kemudian dapat diterapkan percakapan terbatas teks. Ada 3 poin nih. Pengguna ucap balik untuk informasi, mendeteksi untuk mengaburkan ucapan, kecepatan interaksi yang lebih lambat, ditetapkan oleh ditinjau. Kerja kelompok dari tunggal orang dipengaruhi oleh lingkungan fisik, eksperimen sulit kendalikan. Teks analisis, teknis analisa tugas adalah studi tentang cara melakukan tugas dengan sistem yang ada. Teknik untuk analisa tugas, demonstrasi atau menjadi sub tugas, atau tugas daftar hal yang digunakan dan tindakan yang dilakukan dan sumber informasi dokumentasi yang ada, observasi cara menggunakan tugas dan merancang manual dan komunikasi sistem. Dialog, notasi, and dialog ada tingkat sintaktis manusia komputer. Interaktif itu juga agak seperti naskah drama, kecuali pengguna dan terkadang komputer memiliki lebih banyak pilihan. Notasinya juga diagram mudah dibaca sekilas, interaktif lebih mudah untuk formal, dia sistematis. Model of the system. Apa sih model of the system? Kita perlu tahu apa yang dilakukan sistem untuk menilai kegunaannya. Formalisme, rekayasa perangkat lunak standar dapat digunakan untuk mengetes interaktif di berbagai jenis. Nah, jenis-jenis ini berbasis model seperti Z, pengembangan sistem keadaan operasi, formalisme, aljabar matematika juga masuk ke dalam sistem, logika temporari dan deontik yang menjelaskan kapan sesuatu terjadi, siapa yang tanggung jawab. Ada prediktor, observasi yang dapat tentang sistem dan melihat ada sebagian besar model notasi formal fokus dan ada model lebih kaya untuk ditangani perilaku instinktif hal yang terjadi. Model risk interaction. Model interaction kami beroperasi dalam teknologi manusia, alternatif fisik, dan sistem elektronik dan ekologi yang kayak ini baru-baru ini menjadi lebih kompleks ketika perangkat elektronik mengarah tempat kerja. Outside the box. Pada bagian ini kita melihat lebih detail aplikasi interaktif yang melampaui satu pengguna dengan komputer berbasis meja. Di bab 19 ini kita meninjau kembali interaksi kelompok, kali ini fokus pada teknologi Growware itu sendiri. Ada yang dapat didukung, bagaimana itu dapat diklarifikasi apa tantangan yang didirikan ke bab seperti ini. Nah, ini Groupware. Groupware ada istilah untuk aplikasi yang ditulis untuk mendukung kolaborasi beberapa pengguna. Poin-poinnya, group up dapat mendukung berbagai aktivitas, dapat diklarifikasi sebagai cara menerapkan group up lebih sulit daripada aplikasi pengguna tunggal. Nah, ubiquitous computing and equipment reality. Komputer tradisional ada kotak kaca, semua yang dapat Anda lakukan adalah tekan tombol dan lihat efeknya. Jadi kita sekarang tinggal tekan tombol saja.
Poin-poinnya ini ada 2 poin nih. Komputer di mana? Sistem augmented reality. Pecahkan kotak kaca itu dengan hubungan dunia nyata dengan dunia elektronik. Aplikasinya yang meliputi komputis di mana-mana, realita maya, augmented reality, visual, informasi, hypertext, multitext, dan the World Wide Web. Hypertext mungkin dokumen untuk digunakan untuk secara non-linear. Multimedia menggunakan media yang berbeda, suara, gambar, video. Banyak nih poin-poin ini, hypertext, multimedia, dan web. Web juga ada nih. Hypermedia meliputi ya seperti commerce, kayak pendidikan online gitu kan. Kalau web ini kontennya web itu dinamis, dapat digunakan online sederhana dan demonstrasi atau untuk berbasis web lengkap. Ya, sekian dari saya presentasi dari buku yang berjudul Human the Computer Interaction. Nah, hubungan manusia dan komputer nih interaktif. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan dari kelompok kita, kelompok 8. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, pengucapan. Ya, sekian dan terima kasih.